Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 5 semester 1 kurikulum merdeka, yaitu di bab 2 di bagian topik A, memakan dan dimakan, di bagian A2 yaitu jaring-jaring makanan. Nah, ini semua ada di halaman 50 sampai 56 di buku kalian ya anak-anak. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, adapun pertanyaan esensial pada di topik A2 jaring-jaring makanan ini yaitu bagaimana proses rantai makanan pada ekosistem yang lebih besar. Nah, ini dapat kalian jawab di akhir video pembelajarannya anak-anak. Setelah kalian memahami, pasti akan bisa menjawab pertanyaan esensial ini. Yuk kita baca dulu percakapan teman-teman kita. Katanya hutan-hutan di Indonesia memiliki aneka flora dan fauna. Wah, berarti dalam suatu hutan banyak sekali hewan dan tumbuhan yang tinggal bersama. Kalau begitu sumber makanannya banyak ya. Nah, teman satunya menjawab, benar, di gambar ini saja macan dahan bisa memangsa tupai, tapir, kelinci, dan kijang. Lalu temannya menjawab, lalu bagaimana cara menggambarkan rantai makanannya ya? Anak-anak semua, tahukah kalian dalam suatu ekosistem, terutama ekosistem yang cukup besar, berisi banyak komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu juga dengan predator yang bisa memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu, bagaimana proses rantai makanan terjadi pada ekosistem dengan anggota yang banyak? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, sekarang kita ke bagian yuk mari mencoba. Bermain peran menjadi hewan dan tumbuhan dalam ekosistem. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama benang atau tali rafia 3 untai dengan panjang sekitar 2 meter per orang. Kemudian kertas label yang bisa ditempel di baju. Kemudian cara bermainnya yang pertama, guru kalian akan membagi kalian dengan kelompok besar. Setiap kelompok akan diberikan satu jenis ekosistem. Yang kedua, setiap anggota kelompok akan menjadi komponen biotik dalam ekosistem tersebut. Pilihlah hewan atau tumbuhan yang bisa hidup di sana. Pastikan di dalam kelompok kalian ada yang berperan sebagai matahari, produsen, konsumen pertama, kedua, dan ketiga, dan terakhir yaitu dekomposer. Selanjutnya, tulis nama hewan atau tumbuhan yang kalian pilih dalam kertas label, kemudian tempelkan kertas label tersebut di baju kalian sehingga bisa terlihat oleh teman sekelompok seperti gambar itu ya anak-anak. Nomor 4, selanjutnya bawalah benang dan buatlah lingkaran dengan kelompok kalian. Nah, kita akan memulai dari matahari. Orang yang berperan menjadi matahari akan menghubungkan dirinya dengan tali kepada setiap produsen. Kemudian, produsen akan menghubungkan dirinya dengan konsumen pertama yang bisa memakannya. Nah, permainan akan berakhir sampai dekomposer sudah berhasil menghubungkan benangnya kembali ke produsen. Nah, percobaan ini bisa kalian lakukan dalam kelas bersama guru dan teman-teman kalian ya anak-anak. Nah, gambarnya kira-kira seperti itu ya anak-anak. Kemudian, amati benang-benang yang sudah saling berhubungan. Mirip seperti apa ya kira-kira bentuknya? Nah, sekarang kita ke bagian menggambar jaring-jaring makanan. Langkah yang pertama, siapkan kertas atau karton dan alat mewarnai. Kemudian, kalian akan menggambarkan hubungan makan dan dimakan pada ekosistem yang telah kalian perankan. Selanjutnya, gambarkan semua peran yang ada dalam kelompok kalian. Nah, hubungkan satu komponen dengan komponen lain yang memakannya. Ingat, tanda panah mengarah kepada yang memakan. Seperti ini anak-anak ya, produsen. Tumbuhan ini dimakan oleh konsumen pertama. Konsumen ini adalah belalang.
Nah, anak-anak, seperti ini kira-kira contohnya ya. Nah, kalian bisa menambahi tumbuhan atau matahari sebelum konsumen pertama ya, belalang itu. Nah, konsumen pertama itu belalang, kemudian dimakan oleh laba-laba, kemudian dimakan oleh elang atau binatang predator, kemudian selanjutnya itu ya anak-anak. Nah, ini seperti contohnya. Kalian bisa bervariasi membuat dari produsen, kemudian konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, sampai pengurai atau dekomposer. Nah, Nana, jangan lupa untuk memberikan label produsen, konsumen, dan seterusnya. Dan juga jangan lupa berikan judul dan hiaslah karya kelompok kalian dengan komponen abiotik yang sesuai dengan tema ekosistemnya. Nah, bersiaplah untuk mempresentasikan karya kalian kepada kelompok lain dalam sebuah pameran. Nah, ini bisa kalian praktekkan atau presentasikan bersama teman-teman kalian dan guru kalian di kelas ya, anak-anak. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman kalian sedang mempresentasikan hasil karyanya ya anak-anak. Anak-anak semua, setelah tadi kita mempraktekannya, sekarang kita yuk ke bagian mari refleksikan. Nah, di bagian mari refleksikan ini ada beberapa pertanyaan, 4 pertanyaan yang wajib kalian jawab sesuai dengan yang sudah tadi kita bahas bersama ya anak-anak. Yuk kakak bantu dan bahas ya, perhatikan baik-baik anak-anak. Nomor 1, apa perbedaan dari hubungan makan dan dimakan yang kalian gambarkan pada kegiatan pertama dan sekarang? Nah, jawabannya bervariasi anak-anak. Namun, intinya pada kegiatan pertama hanya ada satu jenis makanan untuk satu jenis hewan. Sedangkan pada kegiatan ini ada lebih dari satu makanan. Nomor 2, menurut kalian mana yang lebih tepat menggambarkan kondisi nyata dalam suatu ekosistem, rantai makanan atau jaring-jaring makanan? Mengapa? Nah, jawabannya adalah jaring-jaring makanan ya anak-anak. Karena pada kondisi nyata, jumlah produsen bisa lebih dari satu. Begitu pula dengan jumlah konsumen tingkat 1 dan predatornya anak-anak. Nomor 3, apakah hewan bisa memiliki peran yang berbeda dalam satu jaring-jaring makanan? Nah, ini jawabannya bisa ya anak-anak, terutama hewan omnivora. Nomor 4, menurut kalian bagaimana peran jaring-jaring makanan dalam menjaga ekosistem tetap harmonis? Nah, jawabannya adalah hubungan ini merupakan hubungan yang saling mendukung kehidupan satu sama lain. Anak-anak semua, tahukah kalian, sebenarnya jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas, makhluk hidup yang sama bisa berada pada lebih dari satu rantai makanan. Pada jaring-jaring makanan, konsumen bisa memiliki peran yang berbeda. Nah, seperti ini anak-anak, misalnya dari produsen. Nah, di sini ada bunga. Konsumen pertama semut. Semut itu memakan bunga. Kemudian semut itu dimakan oleh kumbang. Nah, kumbang ini juga bisa dimakan oleh laba-laba. Begitu juga produsen. Nah, bunga ini dimakan oleh kupu-kupu. Kupu-kupu yang menghisap nektar dari bunga ya anak-anak. Nah, nanti kupu-kupu ini akan dimakan oleh laba-laba. Nah, beginilah gambarannya dari jaring-jaring makanan anak-anak. Perhatikan jaring-jaring makanan di atas. Ada beberapa rantai makanan di sana. Nah, jika kalian perhatikan, laba-laba bisa berperan sebagai konsumen dan namun juga bisa berperan sebagai konsumen ketiga. Nah, seperti yang tadi kakak jelaskan ya. Nah, pasti di antara kalian bingung apa sih dekomposer, Kak? Nah, sekarang kegiatan kita adalah mengamati peran dekomposer. Nah, adapun alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu yang pertama, plastik bening 1 lembar, kemudian potongan kecil sampah sayur atau kulit buah sebanyak 2 mangkuk kecil, dan yang ketiga alat bantu untuk menggali tanah. Kemudian ke langkah percobaan. Nah, masukkan 1 mangkuk sampah pada plastik bening dan lipat plastiknya. Kemudian carilah tanah di sekitar halaman rumah kalian yang banyak yang ditumbuhi tanaman. Nah, gali lubang dalam kedalaman 23-30 cm. Kemudian masukkan 1 mangkuk sampah sayur atau kulit buah yang tidak dibungkus plastik dan yang dibungkus plastik ke dalam masing-masing lubang anak-anak. Jadi di sini ada 2 lubang ya anak-anak.
Langkah selanjutnya, tutup lubang dengan tanah dan beri tanda anak-anak. Jadi yang satu tanpa plastik dan yang satunya dengan plastik. Nah, amati kondisi keduanya setiap minggu selama 3 minggu dengan membuka galiannya. Nah, tulis hasil pengamatan kalian di lembar kerja kalian ya. Jika sudah, ceritakan hasil eksperimen kalian mengenai dekomposer dan jelaskan apa yang dimaksud dengan menguraikan kepada teman-teman kalian anak-anak. Nah, sekarang kita ke bagian apa yang sudah aku pelajari di bagian A2 ini anak-anak. Nah, yang pertama, rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Yang kedua, pada rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen karena menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Yang ketiga, makhluk hidup lainnya yang tidak berfotosintesis berperan sebagai konsumen. Yang keempat, makhluk hidup yang memakan tumbuhan disebut konsumen tingkat pertama. Kemudian, makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat pertama disebut konsumen kedua. Nah, dan seterusnya ya anak-anak. Yang kelima, jamur, bakteri, dan cacing merupakan dekomposer atau pengurai. Nah, perannya adalah menguraikan bangkai dan sisa makhluk hidup menjadi nutrisi dalam tanah. Dan yang keenam, jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan di suatu ekosistem. Nah, atau kata lainnya jaring-jaring makanan itu adalah sekumpulan rantai-rantai makanan yang menjadi satu dan disebut dengan jaring-jaring makanan. Dan ini yang lebih besar ya anak-anak. Nah anak-anak, akhirnya kita sudah sampai di penghujung akhir video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah sama-sama membahas di bagian A2 yaitu jaring-jaring makanan. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian ya anak-anak. Tentunya jika kalian masih kebingungan di materi ini, kalian bisa ulang lagi materi ini sampai kalian betul-betul hafal ya anak-anak. Di akhir video kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, jaga kesehatan, tetap ceria anak-anak, semangat sekolahnya ya. Dan tentunya semangat selalu belajar dengan bimbel online. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.